Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dengan NPM 2021020118. Di sini saya akan memenuhi tugas saya fikih ibadah dengan menarik kesimpulan pengertian daripada taharah, wudu, dan zakat. Di sini saya akan terlebih dahulu menarik kesimpulan daripada pengertian taharah. Taharah adalah berasal dari bahasa Arab taharah yathuru tuhran, yang berarti suci. Sebagai lawan dari kotor atau hadas, ada kalanya suci menurut hakikat yang sebenarnya seperti bersuci dengan air, atau menurut hukum seperti bersuci dengan tanah ketika bertayamum. Demikian juga, kesucian itu tidak hanya berarti suci dari haid, tetapi juga suci dari hadas dan najis, suci dari lahir dan suci dari batin. Hukum bersuci ini adalah wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sebagai wanita dikatakan suci apabila ia sudah selesai haid. Pengertian suci di sini tergambar dalam firman Allah yang artinya, jika kamu dalam keadaan junub atau hadas besar maka bersucilah. Adapun hakikat dan fungsi taharah. Taharah bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti suci, dan Islam mengajarkan untuk umatnya untuk senantiasa dalam keadaan suci, baik dari lahir maupun batin, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu memelihara kesucian dirinya, sebagaimana termaktub dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ajaran kebersihan dan kesucian dalam Islam antara lain terlihat dari isyariatnya ibadah salat yang dilakukan 5 waktu. Kesucian secara lahiriah adalah menghindarkan diri dari terkena najis hakiki seperti kotoran manusia yang mengenai badan, pakaian ataupun tempat di mana akan salat, maupun najis hukmi seperti menimpa badan atau dengan kata lain dalam keadaan junub. Jadi, secara umum, kesucian lahiriah dan batiniah ini merupakan hakikat taharah. Sehingga dengan demikian orang yang dalam keadaan suci dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya dan ajarannya. Sedangkan fungsi taharah merupakan syarat untuk keabsahan dari suatu ibadah. Adapun sarana dari taharah, sarana atau alat untuk taharah adalah dengan air dan tanah atau debu sebagai pengganti daripada air. Baik air maupun tanah dapat digunakan untuk berwudu, mandi dan tayamum. Berwudu digunakan untuk bersuci dari hadas kecil dan mandi digunakan untuk bersuci dari hadas besar, yang diantaranya adapun pertama itu adalah air mutlak, yang kedua itu adalah air mustahmal, yang ketiga itu adalah air yang tercampur dengan barang yang suci, yang keempat ini adalah air yang bercampur dengan najis. Nah, yang selanjutnya itu adalah air yang bercampur dengan najis. Ini adalah air yang bercampur seperti air yang bercampur dengan air seni manusia atau air yang bercampur dengan bangkai, tidak boleh dipergunakan sama sekali untuk menghilangkan hadas maupun kotoran. Yang selanjutnya ini adalah saya akan menarik kesimpulan daripada wudu. Wudu menurut bahasa berarti kebersihan, sedangkan menurut istilah adalah sifat yang nyata yang dilakukan dengan anggota badan tertentu yang dapat menghilangkan hadas kecil yang ada hubungannya dengan salat. Adapun yang kedua ini adalah fardu wudu. Fardu wudu ini terpenuhi pengertian wudu yang apabila terpenuhi, yang pertama itu adalah niat, yang keduanya ini adalah membasuh muka, yang ketiga ini membasuh kaki serta kedua mata kaki. Nah, yang selanjutnya ini adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu itu adalah yang pertama itu keluar sesuatu dari salah satu dua jala atau qabud dan dubur, sama adakah yang keluar dari itu, yang bisa seperti buang air kecil, air besar, buang angin atau kentut, mazi, mati, wadilah maupun yang tidak biasa, sama adakah berupa benda cair maupun benda padat. Yang selanjutnya itu adalah menurut Malikiyah, tidur nyenyak walaupun sebentar membatalkan wudu, tetapi kalau tidur tidak nyenyak meskipun dalam waktu yang lama tidak membatalkan wudu. Nah, maksudnya di sini salah satu hal-hal yang membatalkan wudu itu adalah kita sudah wudu, kita tertidur nyenyak, itu adalah salah satu hal yang membatalkan wudu. Tetapi kita sudah wudhu tapi kita tidak terlalu nyenyak, tidak terlalu tiduran saja, tetapi lama, itu tidak membatalkan wudhu kita.
Yang selanjutnya, mazhab Maliki memahami ayat itu secara hakiki, namun menurut mereka menyentuh wanita yang membawa kepada batalnya wudhu yang apabila memenuhi syarat. Pria yang menyentuh telah baligh menyentuh dengan maksud hendak merasakan kenikmatan atau memang merasa nikmat. Nah, lelaki yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu dinamakan, itu tidak boleh. Karena mengapa demikian? Karena itu bisa membatalkan wudhu kita. Yang selanjutnya, kulit yang disentuh tidak berlapis atau tidak tertutup kecuali itu meskipun ada lapis apabila memegang erat bagian tubuh dan sengaja hendak merasakan kenikmatan. Maksudnya di sini kita memakai pakaian tebal. Ada seorang laki-laki yang ingin menyentuh kita dengan tujuannya itu hanya merasakan kenikmatan saja. Itu dinamakan, itu bisa kita katakan batal. Yang selanjutnya ini saya akan menarik kesimpulan daripada pengertian zakat. Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ilah pengembangan. Harta yang diserahkan zakatnya memberi berkah terhadap sisa hartanya sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang, sebagaimana yang disyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Zakat juga berarti penyucian dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan. Zakatnya menjadi sisa suci dari hak oleh orang lain yang oleh Al-Quran dilarang memakannya. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Beberapa pengertian yang terkandung makna bahwa zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaraan harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahala darinya, dan dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan. Informasi yang ditemukan di dalam kitab Al-Mujama' Mufaharis li Al-Jaz. Dengan demikian, Al-Quran memerintahkan kewajiban zakat dengan ungkapan kata nafkah tanpa memberikan batasan tentang jenis harta dan kadar yang dinafkahkan. Hal ini berlangsung sampai tahun pertama setelah Nabi bersama umatnya hijrah ke Madinah. Maksudnya di sini adalah zakat ini telah dicantumkan dalam Al-Quran bahwa wajib untuk kita, seseorang hamba Allah itu mengeluarkan zakat untuk orang miskin. Adapun perbedaan zakat dengan pajak, zakat itu merupakan salah satu sumber keuangan negara karena negara dibangun oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya terdiri dari orang-orang Islam saja, melainkan juga non-Muslim yang tidak terkena kewajiban zakat. Maka sebagai imbangan kewajiban zakat terhadap Muslim kepada non-Muslim, nah, bisa kita simpulkan bahwa zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran. Oleh karena itu, kedudukannya sebagai ibadah yang memerlukan niat dalam pelaksanaannya. Zakat merupakan kewajiban terhadap agama yang apabila dilanggar mendapat hukuman keakhiratan ataupun dosa. Sedangkan zakat ini diwajibkan kepada umat Islam yang kaya, sedangkan pajak diwajibkan kepada semua rakyat muslim maupun non-muslim, baik kaya maupun miskin. Jadi kita itu wajib untuk melaksanakan zakat. Mengapa demikian? Karena para ahli fikih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kepadanya terpenuhi syarat. Yang pertama itu adalah merdeka, Islam, baligh dan berakal sehat. Itu berhak menerima daripada zakat. Mungkin itu saja kesimpulan ataupun penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.